Naik grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, sebelum kita menuju pada materi bab 5, yakni harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kita pada hari ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan jelas. Kemudian memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Paham semuanya? Paham, Bapak. Baik, sekarang Bapak akan 4 orang. Nah, pertama ya, Mulia Pamungkas. Kemudian ada kelompok 2 Dio Puspitasari, kemudian ada Dharma Auliansyah, kemudian ada Dita Bintang Saputri. Nah, kelompok 3 ada Alivia Widianti, kemudian Putri Indah Lestari, dan Yolan Ica. Nah, sudah paham semuanya? Sudah paham, Bapak. Sudah paham, Bapak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan didengarkan dan diamati baik-baik ya. Bila ada hal yang penting dan menurut kalian harus dicatat, maka boleh kalian catat di buku tulis ya. Baik, Bapak. Makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Seperti halnya konser musik, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat untuk terciptanya paduan, keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, kemudian ada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Pernah, Pernah. Pak. Barang-barang apa saja yang biasa diperjualbelikan di sana? Ada baju, Pak. Oke, tentu. Bahan-bahan masakan, Pak. Nah, tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah,
Tetapi kalau sudah berada di pasar beraneka ragam, barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Kemudian yang ketiga ada harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, perempuan tentu memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan serta keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat, itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Paham semuanya kesetaraan gender? Paham, Bapak. Nah, baik. Paham, Bapak. Baik, secara harfiah, gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu nilai yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Paham semuanya? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bapak. Baik, silakan Gista. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, mengapa harmoni dalam musik bisa dikaitkan dengan harmoni keberagaman Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke, baik Gista. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, saya jawab ya. Hal ini dikarenakan sebuah konser dengan menggunakan alat musik yang berbeda-beda sama dengan masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda, baik itu agama, suku, gender, dan lain-lain. Harmoni yang ditunjukkan oleh alat musik tercipta karena mereka yang berbeda-beda tersebut saling bersatu dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga timbulnya harmoni serta suaranya yang bisa dibilang indah. Oleh karena itu, seperti masyarakat kita, yakni Indonesia, yang berbeda-beda, kemudian kita saling toleransi, bersatu, dan saling menguatkan, maka timbullah harmonisasi dan beragam kehidupan indah. Paham, Gista? Bagaimana, Gista? Paham? Paham, Bapak. Terima kasih. Paham, Sama-sama. Bapak. Terima kasih. Baik, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, silahkan kalian membaca buku paket bab 5 mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dan mencari di sumber-sumber seperti internet dan media lainnya. Kemudian, buatlah sebuah rangkuman mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dan dipresentasikan. Paham semuanya? Paham, Paham, Bapak. Bapak. Baik, Paham, Bapak. untuk diskusi Bapak berikan waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, saya rasa sudah 10 menit ya waktunya. Diskusi sudah selesai. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Bapak tunjuk aja ya kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sinta Nuria, perwakilan dari kelompok 1.
Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus semuanya, semua kelompok telah menjelaskan dengan baik apa itu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Bagus semuanya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, jadi kita selesai. Terima kasih semuanya.